Halo Taurus, apa kabar? Aku Airin, aku seorang coach dan juga konselor. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Di sini ada kartu The Hierophant yang terbuka dan kartu The Hierophant ini adalah kartunya para Taurus di dunia tarot. Perlu diingat ya, tarot hanyalah alat bantu saja dan setiap individu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Di sini aku ingin membantu kalian yang berzodiak Taurus yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan untuk memberi petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Ini hanya bagi yang resonate saja dengan pembacaan energi yang akan terbaca di sini. Karena aku bicara dengan banyak Taurus, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Taurus di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi seseorang yang mempunyai koneksi batin denganmu. Ini bisa energi siapa saja ya yang tertarik kuat dengan energimu. Bisa orang tuamu, anak, saudara, pacar, istri, suami, mantan, sahabat, atau siapa saja. Kamu rasakan sendiri ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kartunya. Kombinasi kartu pertama adalah energi seseorang itu atau bagaimana seseorang itu. Ada Two of Pentacles dan Ace of Wands. Kartu Two of Pentacles melambangkan fleksibilitas dan adaptabilitas. Dalam kombinasi dengan Ace of Wands, ini menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki kemampuan untuk mengubah rencana, strategi, atau untuk mengubah pendekatannya dengan mudah. Aku ngerasa seseorang ini memiliki naluri yang kuat untuk mengenali perubahan yang dia perlukan. Di kombinasi dua kartu ini terlihat bahwa seseorang ini memiliki energi yang tinggi dan semangat yang besar untuk mengejar apapun yang dia inginkan. Seseorang ini memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Aku ngerasa seseorang ini memiliki kecenderungan untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupannya, baik dalam aspek pekerjaan, keuangan, atau dalam aspek hubungannya dengan seseorang. Aku ngerasa seseorang ini pandai dalam mengelola tuntutan yang berbeda-beda dan mampu beradaptasi dengan perubahan dengan mudah. Ace of Wands adalah kartu awal dan menunjukkan awal baru, inspirasi, dan peluang yang muncul di sekitar seseorang ini. Ketika digabungkan dengan Two of Pentacles, ini dapat menunjukkan adanya pilihan penting yang harus dia buat. Aku ngerasa seseorang ini sedang dihadapkan pada kesempatan baru yang menarik, dan dia harus memutuskan bagaimana dia akan mengalokasikan waktu dan energinya. Kombinasi ini menyoroti pentingnya membuat keputusan yang tepat dan mengelola prioritas dengan bijaksana. Di kombinasi kedua kartu ini mengindikasikan adanya hubungan third party. Atau bisa juga seseorang ini sudah menikah atau dalam relationship dengan orang lain. Kita lihat di kombinasi kartu kedua yang akan menunjukkan energi seseorang ini saat ini. Ada The Hangman dan Four of Pentacles. Kombinasi dari kedua kartu ini menggabungkan elemen penerimaan, pengorbanan, dan refleksi dari The Hangman. Dengan kebutuhan akan stabilitas, kontrol, dan keamanan dari Four of Pentacles. The Hangman adalah kartu refleksi dan kontemplasi yang menyoroti pentingnya introspeksi dan mengubah sudut pandang. Ketika dikombinasikan dengan Four of Pentacles, ini menunjukkan bahwa seseorang ini mungkin sedang dalam tahap mengendalikan diri dan merenungkan nilai-nilai material yang dia pegang.
Kombinasi ini menunjukkan perlunya menghentikan upaya yang berlebihan untuk mengendalikan atau memiliki kekuasaan atas sesuatu. Aku ngerasa seseorang ini sedang mengalami momen refleksi dan pengorbanan yang mendorongnya untuk mengubah cara pandangnya terhadap kehidupannya dan prioritasnya. Aku ngerasa seseorang ini ingin menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan kestabilan dan keinginan untuk berkembang secara pribadi. Aku ngerasa seseorang ini perlu untuk mengambil waktu untuk merenung dan melihat situasinya dari perspektif yang berbeda. Seseorang ini bersedia menerima ketidakpastian dan mengalami transformasi pribadi melalui pengalaman tersebut. Aku ngerasa seseorang ini juga siap untuk melepaskan sesuatu yang dianggapnya berharga demi pertumbuhan dan demi kebijaksanaan yang lebih besar. Four of Pentacles itu menekankan stabilitas, keamanan, dan kontrol. Seseorang ini cenderung untuk mengontrol dan mempertahankan segala sesuatu dalam kehidupannya, termasuk dalam hal keuangan dan hubungan percintaannya. Seseorang ini mengutamakan stabilitas materi dan keamanan finansial dalam hidupnya. Seseorang ini juga mempunyai rasa takut kehilangan dan takut terhadap perubahan. Seseorang ini mungkin merasa perlu untuk mengendalikan segala sesuatunya. Sekarang kita lihat potensial energinya ya, atau kemungkinan energi yang akan muncul pada seseorang ini. Ada Nine of Swords dan Eight of Swords. Ada potensi situasi yang menunjukkan kecemasan, perasaan terjebak, dan rasa terbatas pada seseorang ini. Nine of Swords menggambarkan kecemasan, stres, dan kegelisahan mental. Aku ngerasa seseorang ini mungkin akan menghadapi beban emosional yang berat, cemas, dan mungkin sulit tidur atau sering terbangun di malam hari. Seseorang ini mungkin mengalami kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, atau rasa bersalah yang tak terkendali. Dan Eight of Swords menggambarkan perasaan terjebak, terbatas, atau tidak memiliki pilihan lain. Kartu ini menunjukkan bahwa seseorang ini mungkin merasa terikat oleh batasan-batasan, keputusan-keputusan yang salah, atau merasa terperangkap dalam situasi yang tidak diinginkannya. Seseorang ini merasa tidak mampu mengambil tindakan atau tidak mampu mengubah arah hidupnya. Kombinasi dari kedua kartu ini mengindikasikan kondisi yang mungkin sulit bagi seseorang ini. Seseorang ini bisa mengalami kecemasan yang teramat sangat. Seseorang ini bisa mengalami kekhawatiran dan stres yang berat yang dapat mengganggu tidur dan kehidupan sehari-harinya. Seseorang ini merasa terikat oleh situasi, terikat oleh masalah, atau pikiran yang membatasi kemampuannya untuk maju. Aku ngerasa ada ketidakmampuan untuk melihat solusi. Seseorang ini tidak mempunyai kemampuan untuk menemukan jalan keluar atau untuk membuat perubahan. Aku ngerasa seseorang ini sangat takut kehilanganmu, tetapi dia dihadapkan dengan dilema terpatinya. Oke, yang terakhir supaya lebih jelas kita buka bottom of the deck-nya ya. Ini adalah energi di alam bawah sadarmu. Ada Page of Pentacles. Di alam bawah sadarmu ada potensi keinginan atau pemikiranmu yang tersembunyi yang berkaitan dengan hal-hal praktis, stabilitas materi, dan pertumbuhan pribadi. Kamu memiliki ambisi atau keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan material. Ada dorongan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilanmu untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Dalam pikiran bawah sadarmu ada kecenderungan untuk berfokus pada hal-hal praktis seperti tugas-tugas harian, tanggung jawab, dan kegiatan yang membangun fondasi yang kuat. Kamu mungkin terdorong untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan memperhatikan detail-detail penting. Kartu ini juga mencerminkan keinginan untuk mencapai stabilitas finansial atau mencapai kekayaan yang lebih besar. Dalam pikiran bawah sadarmu ada rasa ingin memiliki keamanan materi atau pemikiran tentang cara mencapainya.
Dalam pikiran bawah sadarmu juga ada keinginanmu untuk tampil lebih cantik, lebih tampan, lebih smart, dan lebih-lebih lainnya. Kamu sesuaikan sendiri dengan situasimu ya. Dan sekali lagi perlu diingat ya, tarot itu hanya pembacaan energi saja untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan sikon yang kamu hadapi saat ini. Untuk kamu mendapatkan solusi dari situasimu dan untuk kamu membuat keputusan yang bijaksana. Dan keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Di sini zodiak yang terhubung denganmu ada dari Wands, yaitu energi Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada dari Swords, energinya Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Dan yang paling kuat di sini Pentacles, energi dari Earth Sign, Virgo, Capricorn, dan sesama Taurus. Atau bisa juga itu adalah energimu sendiri ya. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin, undur diri. Bye-bye.